Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Excel untuk pemula. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi if mulai dari yang simpel sampai yang kompleks. Menguasai fungsi if sangat penting karena dari keseluruhan fungsi yang ada pada Excel, mungkin fungsi if yang paling banyak digunakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke tutorial. Fungsi if bekerja dengan melakukan perbandingan antar data, menghasilkan dua nilai yaitu true atau false, dan menentukan apa yang dilakukan berikutnya dengan kedua nilai tersebut. Berikut ini adalah sintaks dari fungsi if. Nah, pada sintaks ini, argumen pertamanya adalah logical test, yaitu bagian yang berfungsi membandingkan antara dua atau lebih data atau kondisi dan akan menghasilkan dua nilai yaitu true atau false. Bagian kedua adalah argumen keputusan jika logical testnya menghasilkan nilai true, dan argumen ketiga adalah argumen keputusan jika logical testnya bernilai false. Nah, setiap argumen pada fungsi if bisa berisi referensi, konstanta, fungsi, atau teks. Nah, fungsi ini juga bisa digunakan secara single atau juga bisa dikombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, kita akan bahas satu persatu dengan menggunakan contoh. Oke, sekarang kita mulai dari yang simple, yaitu fungsi if tunggal dengan argumen referensi dan teks. Kita mulai dengan sama dengan, kemudian if. Bagian logical test, misalnya pada kasus ini kita diminta membandingkan antara anggaran dengan realisasi, kemudian menentukan statusnya berdasarkan hasil perbandingan. Nah, pada bagian logical testnya misalnya kita isi jika anggaran lebih kecil dari realisasi. Nah, ketika kita menekan tombol titik koma, maka kita akan langsung beralih ke argumen kedua, yaitu nilai jika benar. Artinya jika B3 lebih kecil dari C3 dan memenuhi syarat, artinya bernilai true, maka kita akan isikan dengan misalnya lewat dari anggaran. Oke. Titik koma, maka kita beralih ke argumen ketiga, nilai jika salah. Nah, jika salah kita bisa mengisi teks apa saja yang kita inginkan. Artinya jika tidak lewat, jika lebih besar dari C3, jika B3 lebih besar dari C3, maka kita bebas mengisi sesuai keinginan. Di sini misalnya saya isikan dengan misalnya strip saja. Jangan lupa, jika kita mengisi argumen teks, maka kita harus membubuhkan tanda petik di awal dan di akhir. Nah, begitu juga dengan strip, karena strip adalah data teks harus ditambahkan tanda petik. Tutup kurung dan enter. Bisa dilihat, karena realisasi lebih besar dari anggaran, maka statusnya lewat dari anggaran. Kita drag ke bawah, maka akan kelihatan mana saja yang lewat dari anggaran dan mana yang masih dalam anggaran. Oke. Nah, ini adalah fungsi if tunggal yang sederhana, berisi argumen dengan referensi sel dan teks. Berikutnya kita akan beralih ke yang lebih kompleks, yaitu fungsi if dengan argumen referensi, teks, dan formula. Misalnya, di sini kita diminta untuk mentotal pembelian setelah ditambahkan pajak atau jika tidak kena pajak. Misalnya, sama dengan if, jika pada sel ini bernilai teks ya, misalnya terisi teks ya, berarti kena pajak. Titik koma, maka bagian value if true-nya akan kita isikan dengan nilai subtotal ditambahkan dengan pajaknya. Caranya, nilai jika benar adalah sel ini ditambahkan dengan sel subtotal dikali persen pajak. Nah, bagian kurung ini akan menghasilkan pajak tambahan dari subtotal. Kemudian di sini bisa kita lihat kurung penutupnya diwarnai dengan warna yang sama, maka akan kita buatkan kurung penutup untuk fungsi if berwarna hitam. Nah, di sini jika sudah berwarna hitam seperti ini, maka artinya sudah fix.
Nah, tapi ada yang bagian yang terlupakan, yaitu bagian nilai jika salah. Tambahkan titik koma untuk bergerak ke argumen berikutnya, yaitu nilai jika salah. Nah, jika salah maka kita tidak perlu menambahkan pajak, kita tinggal mengklik pada subtotal. Artinya jika tidak ada pajaknya, jika sel ini berisi tidak misalnya, berarti tidak ditambahkan pajak, maka tulis saja langsung subtotalnya pada sel total. Tutup kurung dan enter. Misalnya jika kita isi tidak, maka subtotal dengan totalnya akan sama. Tapi jika kita tulis ya, maka subtotal akan ditambahkan pajak. Oke, dari sini bisa kita lihat fungsi if dengan argumen referensi teks dan sebuah formula. Oke, kita berpindah ke contoh berikutnya. Nah, pada contoh ini pembeli akan dapat diskon 10% jika pembeliannya 25 ke atas atau lebih besar dari 25. Caranya sama dengan if quantity lebih besar terus sama dengan 25, maka nilainya jika benar adalah harga dikalikan 10%. Artinya dia dapat potongan 10%. Tutup kurung. Kemudian nilai jika salah, dia tidak dapat potongan, atau kita ganti dengan strip. Tutup kurung dan enter. Drag. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua item yang tidak dapat potongan harga karena pembeliannya di bawah 25. Oke, lanjut ke yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 50% jika jumlah yang dibeli 25 ke atas dan harganya di atas 1.250.000. Nah, di sini perlu kita perhatikan persyaratan ini menggunakan kata dan, artinya fungsi if yang akan kita gunakan nanti akan dikombinasikan dengan fungsi and. Karena dua kondisi ini harus terpenuhi sehingga dia mendapat diskon 15%. Caranya sama dengan if. Nah, kemudian fungsi and sebagai argumen logical testnya, and quantity lebih besar atau sama dengan 25 dan harga lebih besar dari 1.250.000. Tutup kurung. Nah, ini adalah argumen logical test dengan fungsi and. Karena fungsi and mensyaratkan dua hal yang harus ada untuk menghasilkan nilai true. Maka nilainya jika true atau nilainya jika benar adalah harga dikalikan 15%. And nilai jika salah adalah harga dikalikan 10%. Tutup kurung dan enter. Drag. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pembelian RAM sebanyak 50 memang lebih besar dari 25, tapi harganya lebih kecil dari 1.250.000 sehingga kedua kondisi tidak terpenuhi. Artinya pada kolom quantity bernilai true sedangkan kolom harga bernilai false. Sedangkan fungsi and mensyaratkan dua-duanya bernilai true sehingga dia mendapatkan potongan 15%. Artinya dua kondisi ini harus benar supaya dia dapat 15%. Di sini pada item prosesor jumlah yang dibeli 25 sudah memenuhi syarat, artinya nilainya true, dan harga 1.500.000 dan sudah memenuhi syarat sehingga hasilnya true, sehingga dia mendapatkan potongan 15%. Oke, berarti gabungan fungsi dan formula pada
yang masuk dalam fungsi if ini sudah benar. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi if dengan kombinasi fungsi lain yaitu fungsi AND dan kombinasi formula. Ini adalah formula. Oke, sekarang kita masuk ke yang agak rumit. Di sini kita diminta untuk memberikan diskon 5% khusus untuk tomat dan buncis pada bulan Januari. Nah, soal ini jika kita uraikan maka dia akan terlihat seperti ini. Poin pertama, tomat dan bulan Januari harus benar. Yang kedua, buncis dan bulan Januari harus benar. Berarti antara poin pertama atau poin kedua harus benar, maka nilainya benar. Nah, di sini bisa kita lihat kata kuncinya adalah pada poin pertama dia menggunakan fungsi kata kunci dan atau and. Jadi harus tomat dan harus bulan Januari. Yang kedua harus buncis dan harus bulan Januari. Dan di antara kedua pernyataan ini kita menggunakan atau, berarti manapun dari pernyataan ini nanti yang muncul maka hasilnya benar. Hasilnya benar artinya mendapatkan diskon 5%. Berarti ya kita akan menggunakan fungsi OR sebagai induknya dan fungsi AND sebagai subbagiannya. Nah, kedua fungsi ini akan masuk ke dalam fungsi if. Nah, perlu diingat fungsi OR sintaksnya seperti ini. Nah, setiap argumen yang ada di sini harus minimal satu bernilai benar maka hasilnya benar, dan fungsi AND harus semua argumen benar baru dia bernilai benar. Baik, kita mulai. Sama dengan if. Karena OR adalah induknya atau adalah induknya maka OR. Kemudian AND adalah subbagiannya maka kita tulis AND. Nah, sekarang kita selesaikan dari yang paling ujung yaitu fungsi AND. Fungsi AND meminta kita untuk memasukkan beberapa argumen. Nah, di sini akan kita masukkan argumen pertama yaitu tomat dan bulan Januari. Berarti sel B3 atau sel produk sama dengan tomat. Argumen keduanya untuk fungsi N sel D3 yaitu pada kolom bulan sama dengan Januari. Kita tutup, maka selesai argumen pertama untuk fungsi OR yaitu fungsi N pertama, yaitu poin yang ada di sini. Sekarang kita masuk ke poin yang ada di sini. Poin kedua, buncis dan bulan Januari. Buncis dan bulan Januari. Maka N sel B3 pada kolom produk buncis. Argumen kedua untuk fungsi N yaitu bulan Januari. Ini sama dengan Januari. Sekarang kita tutup untuk argumen kedua dari fungsi OR yaitu AN fungsi N kedua. Tutup. Nah, sekarang kita berikan penutup untuk kurung buka yang ada di depan fungsi OR yaitu di sini, tutup. Oke. Karena sekarang fungsi OR sudah kita selesaikan dan fungsi N juga sudah selesai, maka kita akan masuk ke fungsi induknya yaitu fungsi if. Dengan memberi titik koma. Nah, sekarang kita diminta untuk mengisikan nilai jika benar. Yaitu jika nilainya benar, maka harganya kita kalikan dengan 5%. Jika tidak, value if false, maka di sini kita berikan strip saja. Sekarang kita tutup kurung untuk kurung buka if. Tutup. Oke, dan enter. Di sini strip karena memang hasilnya salah, tidak memenuhi persyaratan. Kita drag seperti ini. Nah, sekarang bisa kita lihat produk-produk yang memenuhi syarat di sini. Jika kita lihat tomat bulan Januari
buncis bulan Januari, dan seterusnya. Berarti gabungan antara fungsi if, or, and, dan formula ini sudah benar. Oke, kita lanjut ke bentuk lain, yaitu fungsi if di dalam fungsi if. Di sini kita diminta untuk memberikan 3% komisi jika penjualan di bawah 1 juta dan 5% untuk penjualan di 1 juta ke atas sampai lebih kecil dari 5 juta dan 8% untuk penjualan 5 juta ke atas. Oke, kita mulai. Dan perlu diperhatikan di sini pada poin kedua, di sini ada 2 parameter yaitu lebih besar dari 1 juta dan lebih kecil dari 5 juta. Berarti fungsi yang akan kita masukkan dalam fungsi if ini akan dikombinasikan dengan fungsi and. Kita mulai sama dengan if. Untuk logical test kita isi dengan B3 lebih kecil dari 1 juta. Maka nilainya jika benar-benar lebih kecil dari 1 juta adalah B3 ini kita kalikan dengan 3%. Tapi jika tidak, jika salah, maka perlu kita cek lagi dengan menekan if, apakah sel B3 tersebut and B3 lebih besar atau sama dengan 1 juta dan lebih kecil dari 5 juta. Dan B3 lebih kecil dari 5 juta. Tutup kurung untuk fungsi n-nya dan tutup. Kemudian di sini kita masukkan nilai jika benar untuk fungsi if kedua. Nah, nilai jika benar untuk fungsi if kedua ini misalnya B3 akan kita kalikan dengan 5%. Dan jika salah atau jika bukan, maka B3 ini kita kalikan dengan 8%. Tutup kurung untuk fungsi if kedua dan tutup kurung terakhir untuk fungsi if induk atau fungsi if di awal. Oke. Dan enter. Kita drag. Nah, sekarang didapatkan komisi sesuai dengan kriteria yang kita buat. Kita cek dengan membagi komisi dengan total penjualan. Di sini didapatkan 3%, drag ke bawah, 5%, dan yang terakhir lebih besar dari 5 juta dapat 8%. Berarti fungsi if di dalam fungsi if atau fungsi if bersarang ini dengan kombinasi fungsi and dan beberapa formula ini sudah benar. Oke, saya kira penjelasan mengenai fungsi if kita cukupkan sampai di situ. Silahkan bereksplorasi sendiri dengan mengkombinasikannya dengan fungsi-fungsi yang lain sampai betul-betul paham. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.